Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, sehingga hari ini kita dapat merasakan nikmatnya, keberkahannya bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita layak hanya kepada beliau mengambil suri tauladan terbaik. Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang dirahmati Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, disebut juga dengan Syahrul Quran, karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Loh, kok bisa? Katanya Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan Al-Quran ke langit dunia atau ke Lauful Mahfuz, ke Bait Al-Izzah atau disebut langit dunia itu sekaligus langsung 30 juz menurut jumhur ulama. Saat itu pada bulan Ramadan, sehingga disebut dengan bulan turunnya Al-Quran. Terus kemudian dari langit dunia diturunkan berangsur-angsur kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Pada bulan Ramadan biasanya umat Islam ini lebih ramai, lebih sering membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan mereka lebih banyak menghatamkan Al-Quran dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Itulah yang dilakukan generasi salafus soleh sejak era para sahabat, era para tabi'in, era para tabi'at tabi'in dan generasi setelah mereka hingga saat ini. Hal ini diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Jibril saling belajar Al-Quran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun sekali. Khatam selama Ramadan. Pada tahun beliau menjelang wafat 2 kali khatam selama Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan itu, generasi salafus soleh mentradisikan menghatamkan Al-Quran selama Ramadan. Bahkan di dalam sholat-sholat tarawih mereka ada yang khatam setiap 3 malam sekali. Sebagian lain
khatam setiap 7 malam sekali. Sebagian lainnya khatam setiap 10 malam sekali. Misalnya sahabat Utsman bin Affan itu khatam setiap hari selama Ramadan. Beliau amat terkenal dengan kata-katanya, jika hati kita suci, ia tak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Beliau juga mengatakan, sungguh aku membenci satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Beliau pun juga pernah berkata, bagian dunia yang kucintai ada 3. 1, mengenyangkan orang yang lapar. 2, memberi pakaian yang tak punya. 3, membaca Al-Quran. Nah, ini adalah tradisi-tradisi atau kebiasaan para salafus soleh, para umat muslim yang solih-solihah pada zaman dulu. Nah, sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Yang Al-Qurannya jarang dibuka, mulai sekarang dibuka kembali. Kita mulai mengazamkan diri tilawah Al-Quran sampai khatam di bulan Ramadan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan adik-adik semuanya, anak-anak semuanya yang dirahmati Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka pahalanya itu tidak satu surat, tidak satu ayat, tidak juga satu kata, melainkan setiap huruf-huruf yang kita baca saat melafalkan, mentilawahkan Al-Quran, itu akan dihitung sebagai pahala. Apalagi ini di bulan Ramadan, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk senantiasa semangat dalam bertilawah, menghatamkan Al-Quran. Semoga suatu saat nanti Al-Quran datang menjadi saksi, membawa syafaat saat di yaumil akhirat, saat di hari akhirat, hari pembalasan, yaumil hisab. Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya si fulan ini dulu sangat mencintaiku. Kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran, isi dari Al-Quran, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah, mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.